Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sanggutors. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, di kesempatan kali ini ya teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama kinerja dari sektor cryptocurrency ya teman-teman ya, untuk market cap di area 3,68 triliun, sedangkan kalau kita lihat untuk Fear and Greed Index ya, dia masih stay di area 68, serta indeksnya altcoin itu masih bertahan ya di area 28. Nah, untuk price daripada Bitcoin sendiri udah mulai ada recover kembali, dan semoga saja hari ini nanti dia bisa membuat all time high lagi bro. Amin ya. Karena all time high-nya kan di area 18. Semoga hari ini bisa ke 119 ataupun 120 ribu US dollar ya. Secara overall di sini altcoin lainnya udah ngikutin pergerakan daripada Bitcoin untuk recover ya bro ya. Terus kalau kita lihat juga untuk bersama-sama ya, memang masih ada beberapa altcoin yang cenderung koreksi, tapi rata-rata udah mulai recover kembali ya. Nah, mengingat permintaan daripada teman-teman untuk request dibahasin token Pi Network, oke kita cek bareng-bareng ya. Untuk Pi Network sendiri dia malah cenderung apa? Dia berada di 31 bro. Ya jadi kenaikan daripada Pi Network itu kurang begitu greget. Di saat altcoin lainnya naiknya lumayan kenceng, tapi Pi Network ini naiknya kurang kenceng banget ya. Di sini sebenarnya kalau kita lihat dia juga udah mulai mengikuti pergerakan daripada altcoin untuk recover. Cuman recovernya itu belum begitu strong. Jadi dia masih bermain-main gitu ya di area kepala 4. Nah, terus secara overallnya di sini sih kalau kita lihat dari circulating supply ya bro ya, dia berada di area 7,6. Memang kalau nggak salah itu di bulan ini ya, itu ada unlock terbesar bro ya di bulan ini itu. Jadi total unlock di bulan ini itu jauh lebih banyak dibandingkan bulan kemarin-kemarin lah, intinya seperti itu. Terus secara keseluruhan di sini ya bro ya, marketnya belum ada penambahan, market belum ada penambahan, masih sama aja. Nanti mungkin kalau dia bisa listing ke beberapa sentralisasi exchange ya bro ya, harganya akan cenderung lebih bagus lagi karena akan semakin tebal juga liquidity-nya nanti kalau dia memang bisa listing ke beberapa sentralisasi exchange lagi. Nah, syukur-syukur bisa ke Binance ya. Untuk perbandingannya antara Bitcoin, Pi Network ataupun XRP Pi Network ini bisa kalian lihat sendiri dari pola chartnya ya bro ya, yang bisa dikatakan hampir mirip lah. Hampir mirip, cuman kan di saat yang lain pergerakannya chartnya itu hampir mirip, dia itu landai naik, tapi Pi Network itu cenderung apa ya, masih di bawah gitu bro ya, walaupun ada kemiripan daripada pergerakan dari chartnya. Nah, terus kalau kita lihat bersama-sama dari segi komunitasnya di sini ya, itu sekitar 88%, itu sebenarnya masih cukup bagus, masih cukup strong bullish banget terhadap Pi Network teman-teman ya. Cuman kan harganya memang belum begitu bagus. Nah, di sini ada sedikit informasi nih buat teman-teman semua. Jadi buat kalian yang masih hold Pi Network, lihat nih ya. Nah, update terbaru daripada Pi Network itu ada pembaruan besar pada Pi Node untuk decentralized ya. Jadi di sini kalau kita lihat bro, komunitas Pi Network itu menerima pembaruan penting dengan dirilisnya Pi Node v0.5.3. Pembaruan ini mendukung desentralisasi yang bertujuan untuk adopsi yang lebih luas. Oke, kalau memang nanti bisa terjadi adopsi massal untuk Pi Network ya, mungkin ini akan cenderung lebih bagus lagi dari segi price-nya. Nah, mengingat perubahan harga terbaru dan tuntutan komunitas terhadap kemajuan, pembaruan ini memberikan dorongan baru serta meletakkan dasar bagi pertumbuhan ekonomi atau ekosistem di masa depan. Pi Network sendiri diluncurkan P-Note V0.5.3 ya. Nicholas Kokalis, kepala teknologi Pi Network itu merilis versi terbarunya untuk Node ini ya teman-teman ya. Pembaruan ini membawa dua peningkatan utama. Proses penyimpanan nodes yang lebih kuat dan koneksi yang lebih baik dengan blockchain Explorer. Perubahan ini mempermudah pengambilan data secara cepat. Oke, jadi fitur auto update sedang diluncurkan secara bertahap. Nah, sebenarnya untuk Pi Network sendiri kalau memang harganya ingin cenderung cepat naik ya bro ya, itu ada beberapa hal yang harus benar-benar diperhatikan oleh pihak Pi Network. Terutama memperbaiki dari sisi sistem KYC ya. Karena memang sampai saat ini ya, untuk sistem KYC itu masih banyak banget yang bermasalah.
Jadi kalau nanti itu diperbaiki, otomatis bro, komunitas Pi Network itu akan cenderung lebih agresif, komunitasnya akan cenderung lebih seneng gitu ya, semangat. Mungkin bagi para pioner ya yang udah lama nambang, yang masih terkendala dengan sistem KYC gitu kan, masih ya erosi juga gitu kan. Nah, makanya harus diperbaiki. Selain daripada itu ya itu tadi bro, ada penambahan dari sentralisasi exchange-nya. Ya entah nanti kalaupun dia belum bisa listing ke dalam Binance, Coinbase, Robinhood ataupun mana aja, setidaknya dia bisa listing ke exchange-exchange yang ada di bawahnya itu. Seperti Adbit, ya, Crypto.com, dan beberapa sentralisasi exchange lainnya. Nah, kalau dia bisa listing gitu bro ya, itu akan semakin bagus nantinya. Nah, selain itu, Pi Network itu juga mendukung pendekatan terbuka dengan menyediakan alat seperti Pi Apps Developer Sandbox. Alat ini memungkinkan para pengembang untuk menguji dan meluncurkan aplikasi terdesentralisasi dApps mereka dengan mudah. Pi Network perluas peningkatan sebelumnya untuk memperkuat platformnya. Jadi peningkatan ini sejalan dengan langkah-langkah terbaru lainnya. Beberapa waktu lalu Pi Network telah meluncurkan dApps dan opsi pemulihan akun untuk membantu pengguna mengatur ulang kata sandi mereka dengan aman. Pembaruan ini juga memfasilitasi ya integrasi 5 dApps buatan komunitas ke dalam antarmuka mainnet yang menunjukkan komitmen keberlanjutan terhadap pertumbuhan ekosistem. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang ekosistemnya Pi Network itu memang berkembang, tapi kan belum terlalu signifikan juga. Kendala terbesar daripada Pi Network itu hampir mirip 11-12 ya. Kita nggak mau nyamain ya karena kedua token ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, dia itu kalau Pi Network itu 11-12 dengan Bitget Price. Kenapa saya bilang seperti itu 11-12? Bukan 11-12 dari sisi projectnya ataupun dari sisi komunitasnya. Kalau komunitasnya itu lebih dominan ke Pi Network, itu lebih strong ya untuk komunitasnya, lebih kuat. Kalau kita berbicara tentang penjualan token, nah ini yang 11-12. Kalau di Bitget Price itu kan ada yang namanya kontrak sell. Jadi dia setelah menyentuh beberapa miliar token price itu secara otomatis akan terjual ya. Tapi kalau Pi Network ya, dia mekanismenya itu nggak seperti itu, tapi setiap hari ada unlock. Jadi bisa dikatakan 11-12. Makanya di sini cenderung agak susah. Contohnya kayak Bitget Price itu mau naik harganya cukup susah ya, karena kontrak sell-nya berjalan. Tim daripada si Bitget Price itu kurang konsisten. Itu yang pertama bro. Tapi kalau kita mengacu pada Pi Network, kayaknya timnya masih cukup konsisten ya dibandingkan token sebelah gitu kan. Bukannya saya mau ngejelekin, tapi kita berbicara secara faktanya. Tapi it's okay, Bitget Price itu bagus juga karena dia udah cukup lama ya tokennya ya. Udah cukup berumur juga walaupun belum belum ada 5 tahun tapi dia udah berumur dan sampai saat ini masih bagus, komunitasnya masih kuat juga. Oke. Ya semoga saja Pi Network itu dalam waktu dekat bisa listing ke dalam beberapa sentralisasi exchange. Oke, mungkin ini dulu ya. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.